genap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya, mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, sekarang halaman hadis yang kelima, leres. Hadis yang kelima. Wa an Abi Sirwa'atah, dan diceritakan dari Abu Sirwa'ah, bikasri sin, dengan kasrohnya sin, al-muhmalati, yang tak bertitik. Nama aslinya Uqbah bin Al-Harisi. Jadi Uqbah ibn Al-Haris radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya beliau, tazawwaja, telah menikahi ibnatan, seorang anak perempuannya li Abi Ihab bin Aziz, seorang anak perempuannya Abi Ihab ibn Aziz. Fa'atathu, maka datang kepadanya siapa, imro'atun, seorang wanita. Faqalat, maka berkata wanita itu, ini sungguhnya aku, qad arda'tu, sungguh telah menyusui, Uqbadata, Uqbah, wallati, dan wanita, qad tazawwaja biha, yang sungguh telah dia nikahi. Berarti ini ada kesaksian, saya telah menyusui Uqbah dan wanita yang telah dia nikahi. Berarti apa ini? Saudara sesusuan. Tapi ingat rumusnya kemarin ya, saudara sesusuan itu kalau disusui di usia 2 tahun ke bawah dan 5 kali kenyang. Bahkan sependek yang saya baca dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau nyusunya secara langsung. Jadi contoh misalnya ada seorang anak bayi, anak orang ya, disusui oleh seorang ibu sampai kenyang, lepas 1 berarti kan. Dan dia umur di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah ya. Nyusu lagi sampai kenyang, dilepas sama dia kan, 2 sudah. Pada ibu yang sama loh ya. Nanti di hari yang lain masih di bawah 2 tahun itu, nyusu lagi sampai 5 kali kenyang, berarti itu anak sesusuan. Kalau baru sekali atau di bawah 5 kali, belum anak sesusuan. Apalagi pindah-pindah ibu, tidak pada satu ibu, nah itu berarti bukan anak sesusuan. Jadi sesusuan itu kriterianya itu. Faqala laha Uqbatu, maka berkata kepada wanita itu siapa, Uqbatu, Uqbah, ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati.
Ma'alamu, saya tidak tahu annaki basungnya panjenengan bu ardotini telah menyusui saya panjenengan. Wala akhbartini, dan panjenengan kok baru ngasih tahu sekarang ke saya. Kalau bahasa kita kira-kira gitu. Dan jangan tidak ngasih tahu saya kecuali sekarang baru ngasih tahu. Faroqiba, maka dia bergegas menghadap ila Rasulillah, kepada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di Madinah. Naik kendaraan menuju ke Madinah. Fasa'alahu, maka beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah itu. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qila fa faraqaha uqbatu wa nakahat zaujan ghairahu. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Maka kata Nabi, begitu ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, kaifa wa qad qila. Dan bagaimana lagi sedangkan hal itu sudah jelas. Ya, kalau jelas berarti batal pernikahannya. Iya batal. Maka fafaraqaha, maka dia pun bukan menceraikan, memisahi istrinya, dalam arti memutus hubungan dengan istrinya. Tidak lagi sebagai suami istri, tapi sebagai saudara sudah. Siapa Uqbah tu Uqbah, fafaraqah, maka menceraikan istrinya. Siapa Uqbah tu Uqbah, lebih tepatnya bukan cerai, batal. Pernikahannya apa? Batal. Wa nakahat, dan dia menikahi zaujan, istri ghairahu, selain dari istri yang sebelumnya tadi itu. Rawahu al-Bukhari, hadisnya riwayat al-Imamul Bukhari. Kalau dulu saya masih di kampung itu ada kejadian sama mirip. Sudah punya anak 2 malah. Iya, baru tahu. Tiba-tiba ibu susuannya datang, loh kok nikah? Kan kalian dulu pernah nyusu sama saya, diterangkan lagi tuh. Makanya nun sewung ini, karena kalau orang yang ngaji mesti ngati-ngati dalam menitipkan anak kepada seseorang, karena kalau disusui sampai 5 kali kenyang itu anak sesusuan nantinya. Kalau nggak tahu ya nggak ada hukumnya, dalam arti dimaafkan, monggo dimaafu. Oh nggak tahu, kalau tahu baru ada hukumnya nanti. Kalau nggak tahu namanya nggak tahu. Tapi kesian jadi pisah. Iya memang ngenes juga sih itu, karena sudah punya anak 2 itu. Kalau yang di kampung saya itu kejadiannya, pas saya masih di kampung. Allahu Akbar. Allah. Nah ini sebenarnya sahabat ini mungkin berat menceraikan istrinya, tapi karena terbukti batal ya sudah diceraikan, mau gimana lagi. Dalam arti diputus pernikahannya alias batal pernikahannya. Wa anil Hasan, kalau di kaidah fikih itu ada kaidah yang bunyinya al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum, ya otomatis akad nikahnya batal. Karena terbukti pihak pria dan pihak wanita adalah 2 orang yang tidak boleh menikah karena saudara sesusuan. Makanya kalau orang mau nikah itu di antara rukun orang yang akan menikah adalah yang bersangkutan adalah laki asli ya, asli, perempuan asli. Terus kemudian tidak sedang dalam status hukum yang tidak bisa menikah. Ya kalau misalnya si istri sudah tidak dalam status sebagai istri orang misalnya, kemudian atau sudah diceraikan dan habis masa iddahnya, terus kemudian si suami juga tidak dalam status sebagai orang yang terlarang menikah dengan istrinya, seperti tadi saudara sesusuan misalnya. La ibrata lil bayyini khata'uhu, tidak dianggap sesuatu yang jelas salahnya. Nah, ini dianggap jelas salahnya. Wa anil Hasan, dan cerita dari Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, hafiztu, aku telah menghafal min Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis da
tinggalkanlah mayuri buka, apa yang membuat kamu ragu. Ila ma la yuri buka, kepada apa yang kamu tidak ragu. Rawahu at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi, hadis riwayat telah meriwayatkan hadis ini siapa Imam at-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun, ini hadisnya hasan sahih. Sependek yang saya pahami, pengertiannya begini ya. Kalau untuk sesuatu yang mubah dan kemudian kita ragu, sebaiknya ditinggalkan. Saya ulang, untuk sesuatu yang mubah dan kita ragu, itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau sesuatu yang haram, tidak usah nunggu ragu atau tidak ragu, harus ditinggalkan kalau yang haram. Sebagaimana yang wajib dan yang sunnah, justru kalau ragu, justru namanya apa? Setan. Contoh, mau tahajud ragu. Loh, tahajud kok ragu? Setan itu. Lawan. Nah, ngoten nggih. Mau sedekah kok ragu lho. Sedekah kok ragu? Setan monggo. Yang betul lakukan, wong sunnah, apalagi wajib. Mau berbakti sama suami kok ragu lho, berbakti sama suami kok ragu. Nah, itu contoh, itu contoh. Kalau yang haram, nggak usah tanya hati ragu apa enggak, tinggalkan. Paham nggih? Nah, jadi untuk sesuatu yang jelas hukumnya wajib atau sunnah, atau jelas haramnya, nggak usah pakai pertimbangan ragu atau tidak ragu. Kalau yang wajib, nanti. Ya, kalau wajib dan sunnah ya kerjakan. Kalau ada keraguan mengerjakan, berarti setan itu. Ngoten mawon. Tapi kalau keburukan, itu kita tinggalkan. Kalau ada orang ragu mengerjakan keburukan, itu setan juga. Yang betul tidak boleh ragu, harus ditinggalkan memang. Mau berbuat keburukan kok ragu, yang betul ditinggalkan. Nah, itu contoh. Nah, tapi untuk yang mubah, itu baru berlaku ketentuan ini. Nanti saya contohkan insyaallah. Menarik, kalau makruh tetap berlaku rumus dasarnya, sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya. Nah, sekarang contoh yang mubah itu bagaimana? Misalnya, kita mau berbuat sesuatu yang dibilang wajib nggak wajib juga sih, dibilang sunnah nggak sunnah juga sih, misalnya gitu ya. Baik perkara mubah aja, kayak milih pekerjaan misalnya. Kalau cari nafkahnya wajib sih, tapi milih pekerjaan kan, aduh kok ini saya nggak srek ya, kok sreknya yang ini, ada bismillah pilih yang srek itu. Atau istikharah dulu misalnya. Saya ulang, kalau cari nafkahnya terutama bagi suami wajib, jangan tanya lagi, maksudnya kalau harus milih. Atau ada menu tertentu misalnya, ini halal enggak ya? Ragu kita. Nah, kalau ragu tinggalkan saja. Tapi kalau kita yakin, bismillah, makan enggak apa-apa. Kalau kita yakin. Ya, saya dulu ada merek roti tertentu yang dapurnya ada kacanya itu loh. Saya enggak sebut, sekarang ganti merek, dulu mereknya apa gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah ada label halalnya kalau sekarang kayaknya. Dulu belum ada label halalnya dulu. Saya debat sama istri saya itu. Oh, dono haramnya ketoknya halal kabeh, bukti ini dibuka kocone dapure, insyaallah halal kabeh lah. Aku yakin aku. Ndak, aku ragu-ragu nang label halale saya bilang. Akhirnya istri saya mau makan, saya enggak mau makan awalnya. Tak delok-delok kok enak ya. Karena saya enggak ragu, kemudian tiba-tiba saya enggak ragu ya saya makan akhirnya. Oh, enggak ragu ya. Kalau ragu tinggalkan. Kalau makruh dikerjakan dosa. Enggak, makruh itu enggak dosa. Dia dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi kalau ditinggalkan lebih baik. Katanya jengkol sama petai kan makruh. Gini, makruh kalau tidak dimatikan baunya. Tapi kalau dimatikan baunya enggak makruh. Orang Padang pinter itu, orang Padang mematikan apa itu baunya jengkol itu. Direndam, dibuang, nanti direndam lagi, dibuang sampai berapa kali saya nggak paham itu. Nanti dikukus dulu, bahkan kalau nggak salah itu ya, dikasih campuran serai apa, daun salam apa macam-macam, baru disemur apa diapain. Orang Padang ahlinya itu, orang Padang. Saya yang ngajarin orang Padang juga itu, katanya. Jadi kalau bisa dimatikan baunya nggak makruh. Tapi kalau masih asli jengkol yang luar biasa itu, ya itu baru makruh. Itu wallahu alam bisawab. Yang suka jengkol ya dimatikan aja nih baunya.
Ya, kalau pete nggak bisa, tapi kan bisa gosok gigi setelahnya Bu. Iya. Bisa gosok gigi, bisa apa. Pokoknya dimatikan dengan cara begitu. Terus seperti itu. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Dulu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika menyediakan makan untuk Nabi, suatu saat ada bawangnya. Nabi boten kerso tidak mau makan beliau. Terus kata Abu Ayyub, apakah haram ya Rasulullah? Enggak haram. Mulut saya ini enggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Nabi itu pekewo sama Allah kalau zikir terus kemudian bau bawang itu beliau pekewo. Beliau itu kata enggak haram, makan aja enggak apa-apa katanya. Cuman aku memang sengaja tidak memakannya karena lisanku tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Itu kata beliau. Aukamakal. Pantas Nabi itu keringatnya wangi, makannya bersih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu kalau untuk satu yang mubah nggih. Kalau yang wajib kok ragu, yang sunnah kok ragu, namanya napa? Setan. Termasuk yang haram kok ragu, setan. Yang betul tinggalkan gitu. Tapi ini berlaku untuk sesuatu yang sifatnya napa? Mubah. Mubah itu pengertian tadi kayak misalnya makan, minum, atau contohnya pekerjaan tadi, milih pekerjaan. Kalau pekerjaannya wajib mungkin orang mencari nafkah, tapi milih pekerjaan itu mubah. Itu seperti itu. Kayak menikah bagi sebagian orang itu bisa jadi wajib hukumnya, tapi milih pasangan karena kandidatnya banyak itu kan ya mubah saja milih itu. Walaupun saya ulang ada proses namanya istikharah, itu bagus kalau ditempuh supaya tidak kecewa. Mohon petunjuk kepada Allah atau mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau teruskan lagi ya. Nanti ada hadis khusus mengenai tentang firasat. Nah, kalau firasat ini nanti lain lagi. Nah, firasat seorang mukmin itu kata Nabi, berhati-hatilah aukamaqal dengan firasat seorang mukmin. Hadis ini ada yang mendoifkan, ada yang menghasankan, ada. Cuman yang saya tahu juga ada yang mensahihkan riwayat ini. Aukamaqal, berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya ilahi. Kita disuruh berhati-hati dengan cahaya firasat seorang mukmin. Makanya saya sering bilang di sini, kalau kita tiba-tiba kepikiran suami, jenengan kepikiran suami, jangan cuma ditelepon, jangan cuma di video call, tapi doakan. Kenapa? Karena telepon dan video call tidak bisa merubah takdir. Doalah yang dengan izin Allah bisa merubah takdir. Sedekah gitu. Ingat anak, kepikiran anak misalnya. Itu jangan cuman telepon, jangan cuman video call, tapi doakan atau sedekah. Itu karena dengan izin Allah yang bisa merubah takdir itu ya doa. Kalau sedekah itu bahkan balak tidak berani melangkainya atau melaluinya. Itu seperti itu. Karena ada orang itu nelpon anaknya lego, anaknya sehat, tidak ada masalah. Lupa bahwa firasat itu kan sesuatu yang belum terjadi. Nah, makanya terus kawal dengan doa. Itu seperti itu. Bukan tidak boleh telepon, tapi jangan hanya telepon, tapi doakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana adalah li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun, seorang anak muda atau pelayan yang masih muda. Yukhriju lahu al-kharajah, yang selalu mengeluarkan atau melayani Abu Bakar untuk mengeluarkan perbekalan atau membawakan bekal untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia Abu Bakar punya seorang pelayan yang kerjaannya menyediakan bekal untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada siapa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau makan min kharajihi, dari bekal yang dibawakan anak muda tadi itu. Faja'a, maka datanglah ia, anak muda itu, yauman, suatu hari, bisya'in, dengan sesuatu. Fa'akala, maka makan minhu darinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Faqala maka berkata lahu kepada Abu Bakar, siapa al-ghulamu, anak muda tadi itu. Tadri ma hadza? Tahukah kamu apakah yang kamu makan ini? Faqala maka berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa ma huwa? Apa iki? Faqala maka berkata anak muda tadi itu, kuntu tahakkantu li insan fil jahiliyati wa ma uhsinul kahanata illa anni qad khada'tuhu falaqiyani fa'atani lidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Dulu pada masa jahiliyah, kata pelayan itu, saya berlagak mendukuni seseorang, padahal sebenarnya saya tidak mengerti ilmu perdukunan, dibohong dia. Saya hanya menipu orang itu. Kemudian suatu ketika ia bertemu dengan saya dan memberikan makanan kepada saya. Itulah asal makanan yang Tuhan makan tadi itu. Oh, ini makanan dari hasil nipu. Fa'adkhala maka memasukkan siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu tangannya. Faqa'a kullu syai'in fi batni, maka beliau memuntahkan segala sesuatu yang ada dalam perutnya. Rawal Bukhari, itu riwayat Al-Bukhari. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu saking takutnya kepada Allah makan yang haram. Makanya terlanjur dimakan, itu dimuntahkan karena belakangan diketahui kalau itu dari hasil nipu. Kalau kita gimana? Sebenarnya gini ya, tapi ini sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kan sikap beliau yang memang betul-betul takut kepada Allah. Kalau kita sanggup seperti beliau nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau secara fikih yang udah terlanjur ketelan, yang nggak ada kewajiban memuntahkan kembali. Paling kita istighfar, astagfirullah. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Ya, sudah masuk ke perut hamba sesuatu yang ternyata haram, ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Misalnya gitu. Kalau kita mau memuntahkan, monggo tidak apa-apa. Tapi nggak tahu gimana caranya memuntahkan. Kalau bakar kan ditusuk lak-lakannya, dikeluarkan. Tapi saya itu kenal seorang kiai itu, kalau makanan dan minuman yang disajikan itu ada unsur haramnya secara fikih gitu ya, nggak tahu kenapa nggak bisa masuk ke perut beliau. Jadi kalau makanan atau minuman itu diperoleh dengan cara yang nggak benar atau ada unsur haramnya, itu beliau itu nggak bisa masuk ke perut beliau, itu balik muntah, nggak tahu qadar Allah. Itu mungkin itu diantara karomah atau ma'unah dari Allah untuk beliau. Saya pernah tahu juga ada seorang ulama itu tidak bisa minum kecuali air zam-zam. Jadi kemana-mana bawa air zam-zam atau beli air zam-zam di negara di mana beliau berada. Selain zam-zam nggak bisa masuk air untuk minum ya, harus zam-zam pokoknya. Kalau nggak zam-zam nggak bisa masuk. Allah. Ya sehat, ya kaya juga sih, masya Allah. Biidznillah ya kaya. Biidznillah. Konon kalau ada artis itu kalau perawatan wajahnya itu pakai air zam-zam. Jadi cuci mukanya pakai air zam-zam. Gampang, air zam-zam itu dimasukin ke botol spray gitu, semprotin bentuk bias, awet bisa sebulan lebih. Kalau mau tidur. Katanya gitu, katanya. Pun intinya masuk makanan haram dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kalau sanggup sama monggo, kalau nggak sanggup yang penting taubat. Kita tidak wajib memuntahkan ya. Cuma kalau kita mau seperti itu bagus sekali. Kalau sanggup, tapi kalau sanggup. Kalau kita mungkin biasanya ngomongnya ya ilah maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Penting ditaubati. Wa an Nafi', diceritakan dari Nafi' anna Umar, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kan adalah beliau faradha beliau mewajibkan lil muhajirin, bagi para muhajirin al awalina, yang generasi pertama, 4.000
mewajibkan bagi para muhajirin membagi belanja sebanyak 4.000 kepada sahabat-sahabat muhajirin. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi belanja sebanyak 4.000 kepada sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah paling awal. Wa faradha libnihi salasa alafin wa khamsami'ah, dan membagikan kepada anaknya 3.500 saja. Faradha berarti membagi, bukan mewajibkan, membagi. Faradha membagi itu, bukan mewajibkan, membagi. Muhajirin kebanyakan dibagi 4.000, khusus anak beliau sendiri dibagi 3.500. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, huwa minal muhajirina falimat naqastahu. Anakmu yang muhajirin, kenapa kamu kurangi 500? Faqala, maka berkata siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innama hajara bihi abawahu, hanya bahwasanya dia berhijrah bersama kedua orang tuanya. Yaqulu, beliau berkata, laisa huwa kaman hajara bi nafsihi. Kata Sayyidina Umar, ia tidak bisa disamakan dengan orang yang hijrah sendiri atau sendiri. Ini hadisnya Al-Bukhari. Maksudnya ini sebenarnya beliau hati-hati ya. Jangan sampai kemudian anaknya itu makan hak orang lain. Mending beliau beri anaknya kurang asal selamat daripada dikasih sama tapi sebenarnya malah lebih nantinya itu. Itu yang Sayyidina Umar tidak mau. Nah inilah yang kadang orang itu kan kalau untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Nah ini yang nggak boleh itu. Sayyidina Umar justru kalau untuk dirinya dan keluarganya dikurang-kurangi, tapi kalau untuk orang lain dipenuhi semua. Nah itu yang benar yang begitu itu sebenarnya. Maksudnya berkaitan dengan kehati-hatian dalam menerima hak. Makanya kalau petugas-petugas negara terutama itu kalau mendapatkan gaji atau uang tunjangan atau ini itu asalkan jelas diterima tidak ada masalah. Tapi kalau dari yang nggak jelas itu, nah itu biasanya tidak menenteramkan biasanya. Maka sebaiknya bahkan seharusnya itu tidak diterima. Ini untuk petugas-petugas negara terutama, pemegang kebijakan terutama. Makanya jadi pejabat itu yang nggak enak-enak kalau merujuk kepada ketentuan di dalam syariat Islam. Wani menjabat jadi pemimpin harus siap tidak istirahat. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu begitu jadi khalifah, beliau mengatakan seperti yang Nabi katakan ketika Nabi baru dapat wahyu itu, sudah habis masa istirahat saya. Kalau istirahat ngurus umat, ngurus rakyat, ngurus negara dengan sungguh-sungguh karena itu amanah dan tanggung jawab. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjabat jadi khalifah gagah, begitu meninggal dalam keadaan kurus beliau, saking seriusnya dalam memimpin negara. Jadi kalau untuk rakyatnya jor-joran, untuk dirinya beliau sangat ketat sekali, dan termasuk untuk keluarganya, karena beliau tidak mau keluarganya dan beliau itu makan yang bukan haknya. Kakeknya, buyutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sama, ketika menjabat sebagai khalifah itu tidak pernah ngambil gaji khalifahnya. Padahal beberapa sahabat senior dijamin kalau mau kaya dikasih oleh negara. Di antara yang mengambil hak kaya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas sampai punya istana karena putranya lebih dari 100 orang, ada yang mengatakan 114 orang putranya. Butuh rumah yang besar, itu dikasih oleh Sayyidina Umar. Abu Hurairah juga dikasih. Sementara beliau sendiri milih hidup bersahaja. Beliau enggak mau ngambil gaji khalifahnya.
Beliau baru ngambil gaji khalifahnya itu setelah menjelang wafat. Itu pun karena dipaksa. Tahu kenapa? Kata Sayyidina Umar, harta negara itu seperti harta anak yatim, kata beliau. Kalau saya merasa masih cukup, saya tidak akan ambil. Tapi kalau pun saya mengambil dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, tidak dengan cara yang berlebihan. Itu Sayyidina Umar. Nah, cuman kalau zaman sekarang itu ada istilah pejabat yang pidato, saya tidak ambil gaji saya. Maksudnya gaji nggak diambil tapi ngambil dari yang lain-lainnya. Wah, itu naudzubillah kalau begitu. Kalau pengertian itu naudzubillah. Mending terima saja gajinya asal jangan korupsi. Satu. Saya itu pernah ngobrol dengan pejabat eselon 1 di BUMN. Orang dekatnya menteri lah. Saat itu menterinya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu kan termasuk yang nggak mau ngambil gajinya. Tapi beliau orangnya baik, masya Allah. Nggak mau ngambil gajinya. Itu kata eselon 1-nya. Itu ngerepoti saya itu Ustaz kalau nggak ngambil gaji itu. Harusnya terima saja gajinya. Setelah itu mau dikasih kemana itu terserah. Karena kalau gitu nanti susah saya ngaturnya bagaimana laporannya itu, karena kan uang itu tetap harus turun. Dan sementara menteri nggak mau terima, bingungi anak buah. Maka kata eselon 1 sebaiknya diterima saja gaji itu. Bahwa setelah itu nanti diarahkan ke masjid, ke musola, atau ke rumah yatim, apa ke pesantren atau ke fuqaha. Itu terserah. Kalau nggak diterima, yang bingung itu kita, kata eselon 1-nya itu. Ya, bapak jenengan ada yang jadi pejabat suaminya atau anaknya, diterima aja. Bahwa nanti kamu nggak mau menggunakan untuk dirimu, ya tidak apa-apa, yang penting diterima aja. Karena nggak diterima malah ngerepoti sistem katanya, ngerepoti. Betul ya, Bu? Iya, betul, jelas. Ya tadi jangan sampai ngomongnya nggak terima gaji tapi ngambil sana sini, itu malah tambah ruwet itu urusannya. Rawah al-Bukhari, hadis al-Imam al-Bukhari. Wa an Atiyah bin Urwah as-Sa'di, diceritakan dari Urwah, dari Atiyah ibn Urwah as-Sa'di as-Sahabi, beliau sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqina hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaron lima bihi ba'sun, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Seseorang itu tidak bisa mencapai tingkat muttaqin sebelum ia meninggalkan apa yang tidak berdosa karena khawatir terjerumus pada apa yang berdosa. Jadi orang itu tidak disebut sebagai muttaqin sampai dia sanggup meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dia kalau dikerjakan tidak berdosa, cuman ada potensi membuat dia berbuat dosa, maka dia tetap tinggalkan. Contoh. Ayo kita reuni SMA atau kuliah atau SMP misalnya. Bagus. Bener, salah? Enggak salah. Reuni ya dalam pengertian ketemu teman berkumpul. Tapi tiba-tiba di atasnya ada ngukur kemampuan. Iki aku ada potensi nih, akan ketemu dengan mantan ini misalnya gitu. Misalnya, dan ada potensi takutnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Maka kalau itu yang terjadi, dia tahu ini sebuah kebaikan. Dan dia tidak akan berbuat dosa, tapi ada potensi, misalnya dia berbuat dosa. Wis aku milih gak teko wae lah. Saya ngomong gini itu karena kemarin ada ibu-ibu yang curhat ke saya gitu kemarin soal mau ada halal bihalal reunian alumni tahun berapa gitu. Nah, dia merasa ini nanti kalau memang reuninya nggak ada masalah, cuman di situ ada potensi berbuat maksiat. Kata dia, mending kalau ada pengajian saya masih mau datang, nggak ada pengajiannya katanya. Ujungnya cuman ya begitulah ya gitu. Nah, ini karena ada potensi maksiat dia pilih tidak datang. Ya itu namanya orang yang bertakwa itu gitu. Ya mungkin aku nggak berbuat dosa di situ, tapi ada potensi berbuat dosa, sehingga karenanya meninggalkannya itu lebih
utama, dan itu merupakan ciri orang yang hatinya ada takwanya. Paham nggih? Nah, bisa Ini juga ya, dalam teorinya tersebut misalnya waktu dia belum dapat hidayah, jadi ketemu lagi teman-teman yang nggak soleh. terus Ya artinya di tempat khawatirnya gitu. itu ya dia ketemu tempat Ya, lagi, bagus, mengajak bagus. hal-hal yang dulu lagi. Bagus. Kalau itu rumusnya gini, Bu. Ini rumusnya ya. Kalau ibu tipe orang yang resesif, yang tidak dominan tapi didominasi, memang sebaiknya nun sewu, teman-teman lama yang saat nun sewu masih jahiliyah itu, sementara komunitas itu dihindari atau kita jaga jarak lah, intensitasnya dikurangi banget. Karena kita ada potensi terpengaruh, bukan mempengaruhi gitu. Diwarnai dan bukan mewarnai. Tapi kalau Bu Ana tipe orang yang dominan, Ibu tipe orang yang mewarnai dan bukan diwarnai, tentu setelah Ibu menata diri, Bu, ya, justru kalau bisa datang. Ya, membuat orang Iya, betul. Nah, jadi betul. Makanya saya sering bilang di sini, mungkin ya, seingat saya pernah bilang di sini, kalau ada preman pasar tobat, kalau dia preman yang ecek-ecek, tinggalkan pasar itu atau terminal itu. Karena kalau dia nggak tinggalkan, dia jadi preman lagi. Karena dia dipengaruhi. Tapi kalau dia bos preman, bosnya preman di terminal, bosnya preman di pasar tobat, jangan tinggalkan pasar itu. Karena kalau dia tinggalkan pasar itu, nanti ke pasar itu dikuasai oleh preman baru yang nggak bagus. Maka tetap jadi preman di situ, tapi preman yang baik sekarang. Kalau kemarin meres orang, sekarang bantu orang. Gitu loh. Kenapa? Karena dia bosnya. Kalau bosnya preman tiba-tiba tobat pergi ke musola, ke masjid, nggak lagi di pasar, nanti pasar dikuasai preman baru, terminalnya dikuasai preman baru. Nah, saya sering bilang ke jamaah yang sebagian kanan saya punya jamaah mantan preman itu, yang jeger-jeger itu, saya bilang jangan tinggalkan jalanan, tetap sama kuasai jalanan itu, tapi untuk menebar kebaikan. Maka ada pangkajian itu, ada pangkajian, ada macam-macam. Nah, itu mantan preman yang mereka dominan gitu. Tapi kalau mereka resesif, memang saya suruh tinggalkan. Karena takutnya dipengaruhi nanti. Ya, ngoten nggih Bu Ana nggih. Jadi Bu Ana harus bisa ngukur kira-kira saya termasuk yang model resesif atau yang dominan. Kalau jenengan dominan, justru datang warnai mereka. Kalau ibu termasuk yang resesif, betul memang sebaiknya ditinggalkan, dihindari, atau kita mengurangi intensitasnya sehingga tidak terlalu sering bertemu karena takutnya diwarnai tadi itu. Pun paham nggih? Nah, di dalam Islam itu ada dikenal istilah saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu dalam Islam. Mendekati zina itu tidak haram aslinya. Yang haram itu zinanya. Tapi kenapa mendekati zina itu dilarang? Karena ada potensi orang berbuat zina. Maka ada rumus dalam kaidah fikih itu namanya lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara itu terdapat hukum yang dimaksud. Makanya di masa Nabi, anak-anak dilarang main kartu, dilarang main dadu. Karena pada masa itu kartu yang dimaksud biasanya dipakai untuk judi. Dadu yang dimaksud biasanya untuk judi. Nah, saya dari awal mengenal teknologi itu di laptop saya atau di gadgetnya anak saya, semua permainan yang sifatnya mengarah pada perjudian saya delete. Kan biasanya ada paket dari laptopnya atau dari Windowsnya atau dari apa, saya nggak paham, itu sudah ada gamenya biasanya. Itu game-game yang mengarah pada perjudian saya hapus semua. Sejak awal saya begitu ke anak-anak itu. Mungkin dia tidak berjudi, tapi kalau dia paham maksudnya nggih? Ngerinya itu. Nah, termasuk permainan remi, domino dan sejenisnya itu. Walaupun mungkin tidak judi, tapi itu rawan berpotensi judi. Karena itu memang alat judi gitu loh, itu alat judi, walaupun tidak dipakai untuk judi, tapi itu alat judi. Ya, beda sama catur, beda dengan karambol, itu kan bukan alat judi. Walaupun bisa dipakai judi, tapi itu bukan alat judi. Kalau itu masih oke lah, walaupun ada ulama yang mengatakan mubah dengan mengatakan makruh ya.
Tapi kalau yang kartu itu ada secara eksplisit Nabi melarang memang, karena dulu itu alat untuk judi memang. Walaupun nggak dipakai untuk judi, tapi kalau itu alat judi ya jangan. Itu loh. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis hasan. Berikutnya bab baru nggih. Bab tentang sunnah menyendiri ketika keadaan kacau balau atau khawatir terganggu agamanya dan terjerumus ke hal-hal haram, syubhat dan lain sebagainya. Yang pertama tentang sunnah menyendiri ketika keadaan kacau balau. Kacau balau itu bahasa Arabnya apa, Bu? Fitnah. Dibungkus nama fitnah ya? Iya betul. Kacau balau itu fitnah bahasa Arabnya. Atau khawatir terganggu agamanya dan terjerumus ke hal-hal haram, syubhat dan lain sebagainya. Tapi begini, ini pertanyaan baliknya ini sebenarnya. Dan ini Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkir membahas hadis-hadis ini secara lengkap lihat. Jadi muncul pertanyaan begini. Kan tadi sunnahnya menyendiri ketika keadaan sudah enggak kondusif ya. Khawatir agama kita luntur atau apa. Lalu bagaimana Ustadz dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi itu lebih menyukai seseorang yang tetap serawung di masyarakat dan bersabar dengan fitnahan-fitnahan yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah pentingnya Bu, kita ini memahami hadis secara utuh, tidak secara parsial. Jadi kita ini harus memahami hadis itu secara utuh, tidak secara parsial. Jadi jangan asal comot satu hadis terus kemudian kita ambil kesimpulan, tapi harus digabung dengan hadis yang lain. Karena kalau jenengan yang pernah ngaji kitab At-Tadhkirah di bab-bab agak belakangan tuh tentang hari akhir itu kan ada keutamaan di rumah saja, kemudian jangan banyak bicara, bla bla bla. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar? Lalu bagaimana tentang ayat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr? Lalu bagaimana? Itu pertanyaan Imam Al-Qurtubi. Oh, dibahas oleh beliau itu. Kesimpulannya gini sebenarnya. Nanti sebelum kita baca hadisnya, kita ini intinya harus bisa ngukur diri kita dan keluarga kita. Contoh gini misalnya. Dulu ya ketika saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Itu ketika mau ngontrak itu mesti saya nanya lingkungannya. Oke, mungkin saya sama istri kuat. Tapi anak-anak, itu yang dimaksud Nabi al-jar qabla dar. Perhatikan tetanggamu sebelum beli rumah, sebelum kita ngontrak atau itu mesti ngukur. Maka saya cari lingkungan yang sehat untuk anak-anak saya terutama. Karena kan saya tidak hanya tinggal di situ, tapi anak saya juga tinggal di situ kan. Maka lingkungannya pastikan apa? Sehat. Karena berat Bu, lingkungan itu berat. Di rumah orang tua bagaimana, di lingkungan bagaimana itu bisa kalah pengaruh loh orang tua itu. Ngoten nggih, itu maksudnya itu. Nah, itu satu diukur dulu. Makanya pandai-pandai untuk membaca lingkungan. Itu satu dulu. Yang kedua, taruhlah misalnya nggak ada pilihan, lingkungannya menjadi bejat ngono iku wis rusak. Nggak ada pilihan. Kalau memang bisa hijrah, artinya itu jangan rumah itu rumah waris atau rumah apa gitu. Kalau bisa hijrah, pindah. Kalau bisa tapi aduh nggak bisa Ustaz karena bla 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 wis. Ya wis, kalau begitu tantangannya adalah kalau sekiranya banyak serawung malah tim menimbulkan fitnah ya wis di omahe lah. Bah diomong ngopo sak karepmu. Nah, bisa dipahami ya? Jadi pada nanti kita serawung terus kemudian yang terjadi adalah malah maaf kita terpengaruh oleh arus di situ atau mungkin malah nambah banyak dosa atau apa. Wis kecuali ada tambahannya. Tadi saya ulang, jenengan tipe orang yang dominan. Nggak, aku bisa mempengaruhi kok. Aku insya Allah nggak akan dipengaruhi. Bismillah, saya akan mempengaruhi. Saya tidak berteman, tapi saya menemani dan membina.
Kalau itu yang jenengan lakukan, monggo mboten napa-napa. Nah, ini saya mau cerita dulu. Suatu saat saya ini dipanggil oleh ibu-ibu majelis taklim tertentu. Saya ngajar di sebuah masjid, tapi bukan di sini, masjid tempat lain gitu ya. Saya itu ngajar di sekolah internasional. Kan ibu-ibunya macam-macam. Ibu-ibunya itu macam-macam. Rupanya saya diperhatikan oleh ibu-ibu majelis taklim di masjid tertentu itu. Saya dipanggil saya. Ustadz itu kelihatannya kok dekat banget dengan mereka itu. Wah, macam-macam. Bla 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 bla. Intinya ibu-ibu rupanya khawatir. Saya khawatir Ustadz itu terpengaruh oleh mereka. Wah, gitu kata mereka itu. Saya dengerin aja. Terus saya jawab, begini. Kalau saya berteman, barangkali akan bermasalah. Karena kan ada hadis Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Gitu. Jadi seseorang itu akan seperti agama temannya. Kalau saya berteman, Bu, mungkin saya akan bermasalah, saya bilang gitu. Konteks saya dengan mereka yang warna-warni itu saya bukan berteman. Saya menemani dan membina, saya bilang. Jadi dari awal saya di situ bukan berteman semata, tapi menemani dan apa? Membina. Lah kalau saya nggak turun, yang membina mereka siapa terus? Saya terangkan, di antara mereka itu ada yang dulu itu tidak berjilbab, dengan itikad sekarang mulai berjilbab. Yang mungkin tadinya nggak sholat, sekarang jadi sholat. Jadi hasilnya kelihatan, Bu. Terus diem ya, nggak ditegur lagi dan sekarang, alhamdulillah. Jadi memang saya ulang, saya bukan semata-mata bersama mereka, tapi saya membersamai dan membina mereka. Paham nggih maksudnya nggih? Nah, jenengan kalau tipe yang model begitu, monggo. Dan tentu saya meletakkan batas-batas, termasuk khalwat, ojo sampai khalwat misalnya. Di antara mereka ada yang mau konsultasi, ojo sampai khalwat, itu dibatasi. Tapi konteksnya jelas, dari awal misinya adalah bukan semata-mata berteman, tapi menemani dan membina. Bukan semata-mata bersama, tapi membersamai dan apa? Membina. Bisa dipahami ya? Nah, kalau jenengan bisa begitu, serawung, masuk, warnai justru. Kalau nggak bisa mewarnai, ada potensi kita diwarnai. Nah, masuk hadis-hadis ini, masuk rumah, wis aja metu wis. Dalam arti kecuali karena keperluan. Nah, kapan hari itu ada jamaah saya pondok kopi, dia cerita ke saya. Dulu Ustadz, saya memang senang serawung sama tetangga-tetangga itu. Tapi nggak sehat Ustadz. Is gampangane wis lah. Akhirnya setelah saya ngaji ini saya belum bisa mewarnai, saya belum bisa mempengaruhi, potensial saya dipengaruhi. Saya sebenarnya bukan saya memutus sama sekali, saya tetap kalau pas belanja ya kumpul sama ibu-ibu itu, tapi saya nggak mau berlama-lama. Saya jadi omongan tetangga Ustaz. Oh, ibu itu sekarang sombong. Saya cuma bilang gini, ya sudah, kan yang tahu diri ibu, saya bilang gitu. Ibu yang paham tentang kondisi ibu terkait dengan pergaulan dengan orang sekitar ibu kan. Ya kalau memang ibu tidak bisa mempengaruhi, ibu jaga jarak nggak ada masalah. Tapi kalau ibu bisa mempengaruhi, tetap bergaul dan pengaruhi mereka dalam kebaikan. Bisa dimengerti ya? Nah, masing-masing orang punya potensinya sendiri-sendiri dan itu bisa berbeda-beda. Nggih. Pun, lanjut. Jadi harus pandai-pandai ngukurnya. Nah, harus pandai-pandai mengukur diri kita. Kulo niku saya pribadi itu juga nggak kepedean juga, nggak kepedean terus. Aku termasuk yang akan mengamalkan hadis Nabi sabar dalam bergaul dengan masyarakat dan sabar dengan fitnahan. Nggak kepedean juga, karena kadang ada masa di mana aduh kayaknya saya ini resesif ini, saya nggak dominan ini. Ada masa gitu juga. Untuk hal yang begitu saya jaga jarak. Kenapa? Karena saya tahu ini tipe orang-orang yang saya kayaknya nggak dominan ini. Saya tipe orang yang resesif kalau kumpul sama mereka ini. Karena warna mereka lebih pekat daripada warna saya misalnya gitu. Kan ada nggih masa-masa gitu nggih. Ada orang-orang tertentu di mana kita tidak bisa mewarnai. Ya entah apa gitu guys. Ya ini contoh aja contoh. Saya itu mending ceramah depan menteri daripada ceramah depan Pak D saya, Pak Le saya gitu.
atau kakak mas saya itu lebih berat itu. Jadi kalau mewarnai mereka lebih sulit daripada mewarnai para menteri. Paham maksudnya nggih? Itu contoh aja contoh. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang saya nggak bisa dominan. Kalau beliau baik nggak ada masalah. Cuman masalahnya kalau buruk kan kita nggak bisa mempengaruhi. Saya di antara pesan saya ke anak saya yang laki-laki itu saya bilang gini, Mas, kan dia mau kuliah itu saya bilang, Mas saat itu ya bisa bergaul dengan siapa saja nggak ada masalah, tapi pastikan ini rumusnya, saya bilang, ini rumusnya. Kalau Masnya bergaul dengan orang yang baik itu yang benar memang. Bahkan bergaulah dengan orang yang baik yang bisa mempengaruhi kebaikan pada Masnya, saya bilang itu. Tapi kalau Masnya bergaul sama orang yang kurang baik, itu pastikan Masnya yang mewarnai. Kalau Masnya akan diwarnai, mending tinggalkan. Itu rumusnya, Bang. Bisa dipahami ya? Silakan bergaul dengan siapa saja, tapi pastikan dia orang yang baik, syukur-syukur yang bisa mempengaruhi kebaikan pada Masnya. Atau kalau kumpul sama orang yang mungkin dirasa kurang baik, pastikan Masnya bisa mempengaruhi orang-orang itu. Kalau dirasa akan dipengaruhi untuk menjadi tidak baik, tinggalkan. Karena itu tidak sehat sudah. Itu rumusnya, saya bilang itu ke anak saya. Dan itu juga saya berlakukan pada diri saya sendiri. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang saya khawatir, misalnya bukan saya seudon sama orang itu, cuman potensi yang terlihat itu ada potensi saya terpengaruh. Itu yang model begitu biasanya saya hindari. Bukan apa-apa, khawatir saya ini terpengaruh. Bukan saya mengatakan dia buruk, bukan, tapi potensi buruk itu menganga di depan mata masalahnya, begitu loh, potensinya itu. Nah, itu yang kita hindari. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Yang mau tanya dulu aja deh, judul sudah kita bahas, insya Allah yang akan kita bahas ayatnya. Yang mau tanya dulu monggo, kalau nggak ada saya teruskan maksudnya. Boleh nggak Monggo. orang menjadikan orang yang berbeda agama dengan kita sebagai teman? Karena mungkin dengan teman yang satu agama sudah banyak dikecewakan, tetapi justru yang berbeda agama, taruhlah dia agamanya Hindu ataupun apalah, beda agama lah gitu. Tapi justru adabnya bagus, etikanya bagus, toleransinya juga kalau waktunya sholat juga dia mempersilahkan dan tidak gibah atau apa gitu. Itu bagaimana? Intinya satu Bu, dalam Islam kalau kita bicara hubungan ya, muamalah itu tidak dibatasi oleh agama. Tapi Islam ngasih satu patokan. Jangan sampai gara-gara pergaulan itu keberislaman kita jadi luntur, itu aja. Nah, selama hal itu tidak membuat keyakinan kita luntur, silahkan. Saya pakai ini di antara dasarnya ya, di antara dasarnya. Nabi itu ketika hijrah, siapa yang membimbing perjalanan Nabi sebagai guide-nya? Seorang Nasrani. Nabi itu punya dokter spesialis di bidang hati, liver itu seorang Yahudi. Yang ketika Sayyidina Ali sakit disuruh berobat ke seorang Yahudi itu. Nabi punya juru-juru terjemah, walaupun akhirnya nanti diganti dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu dari kalangan orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan surat-surat Nabi atau surat-surat Raja Persia dan Romawi kepada beliau, atau surat beliau kepada Raja Persia dan Romawi. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu di sekitar beliau ada juga orang-orang kepercayaan beliau yang di luar Islam misalnya, termasuk pembantu rumah tangga Nabi yang seorang Yahudi yang tapi akhirnya masuk Islam sih akhirnya. Termasuk salah satu budak Nabi yang akhirnya jadi istri beliau, Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya masuk Islam juga sih. Artinya gini Bu, selama hubungan ibu dengan yang bersangkutan tidak membuat keberislaman ibu luntur, insya Allah sih tidak ada masalah. Tapi maaf, kalau sampai membuat luntur keberislaman ibu, nampaknya ibu mesti membatasi memang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perihal uang istri yang diperoleh dengan kerja sendiri, itu tidak harus semuanya diceritakan dan dilaporkan kepada suami. Ketika suami nanya pun, ibu tidak wajib memberitahukan semuanya.
Artinya di pada bagian yang ibu bagi ke orang tua ibu, ke adik ibu, ke saudara ibu atau ke tabungan ibu sendiri, ibu tidak harus menceritakannya. Tabunganmu ada berapa toh mas? Iki mas mau 1 juta. Yang di sini kan 30 juta misalnya gitu. Itu tidak ada masalah. Ibu tidak bohong juga kan? Ibu ya. Itu ibu. Kenapa? Satu, di dalam harta, ini rumus dasar dulu ya. Saya ngomong fikih ya, ngomong fikih. Di dalam harta istri itu tidak ada hak suami. Dalam pengertian istri tidak ada kewajiban secara harta kepada suami. Seperti nafkah, tidak ada. Makanya ibu kalau baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, di antara yang berhak menerima zakat adalah suami berhak menerima zakat dari zakatnya istri. Mana dalilnya? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an istrinya mau ngeluarin zakat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak cukup pandai mencari duit, tapi istrinya pintar cari duit. Istrinya muzakiyah. Abdullah bin Mas'ud miskin beliau. Suatu saat ketika istrinya mau ngeluarin zakat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ada dalam Bulughul Maram ada di fikih sunnah Sabi juga ada. Cin, kalau bahasa kita cinta maksudnya. Iya. Jadi hadisnya nggak gitu-gitu amat. Tapi intinya sayang gitu ya. Mosok selama ini kamu ngasih orang lain terus. Bahwa ya aku sama anakmu dibagi gitu loh uang zakatmu itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata istrinya, emang boleh ya Beb? Ya. Emang boleh, kata istrinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, boleh. Sebentar, saya tak nanya dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanyakan kepada Nabi. Aukamakal, singkat kata Nabi, betul Abdullah bin Mas'ud. Boleh. Nah, jadi kenapa kok boleh Bu? Karena di dalam harta istri tidak ada hak suami dalam pengertian istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Ini berbeda dengan istri. Itu ibu kalau baca dalam fikih sunnah saya sabik, termasuk yang tidak berhak menerima zakat adalah istri dari suaminya. Kenapa? Karena kalau suami mampu dan dia mau berzakat, istrinya tidak mampu, kewajiban suami mencukupi harta itu. Makanya ibu tidak ada kewajiban untuk menunjukkan seluruh kekayaan ibu yang triliunan itu, amin insyaallah, kepada suami itu seperti itu. Tapi boleh kalau ibu mau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih terus. Uang apa? Uang apa nih? Uangnya jadi nggak berkah kalau nggak cerita. Oh, itu gombal itu. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Justru ibu nggak ada kewajiban cerita. Ibu kalau mau cerita monggo, enggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cerita aja sebagian. Iya. Enggak. Jadi gini Bu, gini. Jadi statement suami man nggak berkah. Pertanyaan gini, itu sumpah serapah atau apa gitu. Sumpah serapah itu kalau nggak cocok nanti kena ke beliau sendiri, kan kasihan malah beliau itu. Jadi berkah mas. Dari mana? Dari kemarin aku keluar sama kamu itu dapat tip aku misalnya. Atau dapat. Kan yang menarik itu kalau yang suaminya. Sama. Kalau dari gajinya kan dia kasih ke istri. Ya. Begitu dapat bonus saya pernah dengar kalau suami hanya berhak memberikan yang dari gajinya saja, sementara kalau dia dapat insentif atau bonus dia boleh ngasih boleh enggak. Apakah betul? Ini yang betul itu nafkah itu ma'ruf. Yang betul nafkah itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan kebutuhan istri. Ya kalau gajinya mencukupi ya memang betul itu. Tapi kalau maaf gajinya saja kurang, ya harus ditambah dengan yang lain-lain sampai cukup. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi ibu nggak usah khawatir, tetap berkah kok, tenang aja. Mau itu hak ibu kok, itu. Kenapa? Ya, atau sampaikan sebagian aja supaya dia lega. Ya, tidak ada masalah. Lah emang saya ajarin.